Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya, amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menundukkan kepala menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk hari ini pembelajaran untuk materi statistika dengan submaterinya ukuran pemusatan data. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menentukan, menganalisis dan menyajikan min, median, modus dari data yang disajikan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran kegiatan satu ini, diharapkan peserta didik mampu untuk menentukan ukuran pemusatan, yaitu min, modus, median, data tunggal maupun data kelompok untuk menyelesaikan masalah. Itu yang pertama, yaitu min atau rataan hitung. Untuk min rataan hitung yang pertama itu ada data tunggal. Min rataan hitung data tunggal adalah perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Rumus dari min data tunggal yaitu min sama dengan jumlah nilai atau X, sigma X dibagi sig N. Jadi ini saya lanjut ke rataan hitung untuk data berkelompok. Rataan hitung untuk data berkelompok ada 3 macam, ada 3 cara dalam menyelesaikannya. Cara yang pertama itu adalah menentukan rataan hitung atau min data berkelompok dengan rumus min sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F, di mana X min-nya itu dilambangkan dengan X bar, sigma F itu adalah frekuensi, X itu adalah titik tengah, dan sigma F itu adalah jumlah frekuensi. Sebagai contoh, diketahui sebuah tabel dengan 2 kolom. Kolom yang pertama berisi berat badan atau bisa dikatakan interval, kolom kedua adalah frekuensi. Tentukan nilai rataan hitungnya. Nah, penyelesaiannya dalam menentukan min data berkelompok, kita harus melengkapi tabel. Nah, di tabel sudah ada 2 kolom, yaitu interval dan frekuensi. Kita tambah 1, yaitu nilai tengah atau bisa dilambangkan dengan X. Nah, cara mencari nilai X adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di interval pertama adalah 40 ditambah 49 dibagi 2, ketemunya 44,5. Nah, itu sampai ke bawah sampai interval terakhir. Nah, setelah ketemu X-nya semua, kita bisa lanjut menentukan F kali X. Nah, sama, frekuensi kali nilai tengah. Setelah semuanya dicari, kemudian dijumlahkan, ketemu sigma F kali X. Nah, di sini sigma F kali X-nya adalah 2950. Nah, setelah ketemu sigma F kali X, kita bisa menentukan min dengan rumus sigma Fx dibagi sigma F, yaitu 2950 dibagi 40. Jadi ketemu 73,75. Nah, itu cara menentukan min data berkelompok. Cara kedua dalam menentukan rataan hitung adalah dengan menggunakan rataan sementara. Nah, dalam menggunakan rataan sementara ini, rumus min adalah min sama dengan XS atau rataan sementara ditambah sigma F kali D dibagi sigma F. Nah, di sini ada D, yaitu rumusnya XI min XS. Disajikan sebuah tabel dengan 2 kolom seperti tadi dengan interval dan frekuensi. Nah, langkah pertama sama, mencari titik tengah atau X-nya, sudah seperti tadi. Terus setelah ketemu X-nya semua, kita cari D, yaitu rumusnya X min XS. Dalam menentukan XS
itu sembarang. Kita tentukan di titik tengahnya yang sembarang. Tapi di sini saya gunakan yang 74,5. Jadi untuk D yang interval pertama itu 44,5 dikurangi 74,5, ketemu min 30. Untuk interval kedua min 20, interval ketiga min 10, interval keempat 0, interval dan seterusnya. Nah, setelah ketemu D, kita bisa mencari F kali D. Nah, di sini F-nya tinggal dikalikan D-nya. Nah, 1 kali min 30, dan seterusnya. Setelah semuanya ketemu, kita bisa menentukan jumlah F kali D atau sigma FD. Nah, di sini sudah ketemu sigma FD-nya adalah min 30. Setelah ketemu sigma FD-nya, kita bisa menentukan min dengan rataan sementara dengan rumus min sama dengan XS ditambah sigma FD dibagi sigma F. XS-nya tadi adalah 74,5 ditambah min 30 dibagi per 40 atau per 40. Nah, ketemunya sama 73,75. Nah, jadi rataan hitungnya dicari dengan sigma rata-rata atau dicari dengan rataan sementaranya, ketemunya 73,75. Nah, itu jadi cara menentukan min dengan rataan sementara. Cara yang ketiga dalam menentukan min yaitu dengan cara pengkodaan atau coding. Dalam menentukan min dengan cara coding, rumusnya min sama dengan XS atau rataan sementara ditambah sigma F kali U dibagi sigma F dikali C, dimana U itu adalah rumus dari menentukan U adalah XI dikurangi XS dibagi C. Nah, contoh diberikan atau disajikan sebuah tabel dengan 2 kolom. Kolom yang pertama sama seperti tadi, ada interval dan ada frekuensi. Kita disuruh menentukan min atau rataan hitung dengan cara pengkodaan. Sama seperti cara 1 dan 2, langkah pertama kita cari titik tengahnya atau X. Nah, masih sama seperti tadi, kita gunakan tadi saja. Setelah ketemu X, kita baru cari U, yaitu X min XS dibagi C. Dalam menentukan XS, kita ambil di titik tengah sembarang. Di sini saya gunakan titik tengah yang 74,5. Jadi U-nya ketemu 44,5 dikurangi 74,5 dibagi 10, karena panjang intervalnya adalah 10, ketemu min 3. Untuk interval kedua dan selanjutnya sama, tinggal pakai menggunakan rumus itu. Nah, setelah ketemu U semua, kita baru mencari F kali U, dimana F dikalikan dengan U. Kita cari interval pertama sampai interval terakhir. Setelah ketemu semuanya, baru kita mencari jumlah sigma atau sigma F kali U, didapat min 3. Setelah ketemu sigma F kali U, kita bisa menentukan minnya dengan cara min sama dengan XS ditambah sigma F kali U dibagi sigma F dikalikan C. Di sini kita udah punya XS-nya tadi, kita ambil 74,5 ditambah sigma F kali U-nya min 3 dibagi sigma F-nya 40 dikalikan panjang interval 10. Jadi rataan hitungnya ketemu 73,75. Nah, itu tadi adalah cara untuk menentukan rataan hitung data tunggal maupun data berkelompok. Silakan kalian mempelajari modul dan mencari dari sumber lain untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang cara menentukan rataan hitung data tunggal maupun data berkelompok. Kalian juga mengerjakan soal-soal evaluasi yang ada di dalam modul dan sudah dipersiapkan di LKPD-nya. Sampai di sini pembelajaran tentang menentukan rataan hitung atau min data tunggal maupun data kelompok. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang modus dan median data tunggal maupun data berkelompok. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, selalu menggunakan masker di saat bepergian, dan biasakan cuci tangan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.